oke lah kita bisa suka sama salah satu tokoh atau salah satu selebgram ya gitu kan. Tapi konteksnya apa? Apakah dia menghibur? Apakah dia itu apa inspirasi? Kalau ujung-ujungnya penistaan agama, emang kalian sebagai apa umat muslim tidak merasa dilecehkan? Ya kan? Yang nonton mereka pasti 90% muslim atau 80%, ya kan? Kalian tidak merasa kayak oke lah lu mau konten mau bikin apa Instagram, sosial media segala macam, kenapa bawa-bawa agama? Kenapa agama kita dilecehkan? Kalian nggak ada pemikiran ke sana, ya kan? Nggak enak gitu kalian digituin sama dia. Coba dia be smart little bit, kalian yang follow, kalian yang support. Kalau kalian nggak ada yang nonton dia, nggak mungkin dia ngoceh juga, nggak, ya kan? Coba Gap, kalau misalnya lu sama gue yang nonton cuman 20, 17, 5, oke kita masih bisa nge-live, tapi kan pasti kita nggak semangat ya nggak sih Gap? Coba deh kalian yang nonton ini pasti masih ada banyak followernya dia. Coba deh jangan ditonton deh, pasti dia semangat nggak nge-live? Karena kontennya gitu-gitu doang, cuman ngomongin kita doang. Ini si Gaby udah turun, udah gimana sih? Kok gak ada suara lu, Gap? Ada gue denger lu ngoceh. Oh, kan gue gak bisa lihat lu, gue harus pakai handphone atau lagi. Gue lagi dengerin lu ngocehin empok lu. Iya nggak, bener nggak? Kalau misalnya netizen nih yang 1.000 orang, pasti kan ada beberapa ratus dari sini kan pasti lu nonton ke mereka kan? Kalian pikirin deh. Kalian nonton dia itu dapat asupan apa? Emangnya dapat asupan apa? Ujung-ujungnya paling tadi diludahin juga sama dia. Ujung-ujungnya kau dihina juga gitu kan? Paling dia bilang dasar kau miskin, aku baru beli rumah, si ini baru beli rumah, kita baru beli rumah 3. Iya deh. Jadi kalian ujung-ujungnya dihina juga kan sama dia. Itu ya konteks konten yang kalian suka itu dihina-hina sama orang. Ujung-ujungnya kan tadinya tuh dia mau pergi lagi umroh kan, itu udah dicekal. Kalau dia sekarang lagi pergi umroh dan posting nggak pakai kodratnya dia dengan bajunya yang dia harus pakai gendernya dia, itu udah dapat sanksi itu. Karena kalau sekali kan udah nggak bisa di take back. Kedua kan tadinya dia belum pergi kedua kali itu udah dicekal tuh sama ulama-ulama. Coba kita buktikan kalau misalnya dia nak ke umroh lagi nge-live dan bikin konten dia pakai baju yang bukan kodratnya dia, itu udah ada laporannya soalnya. Coba aja. Jangan ditantangin juga. Itu kayak gitu jangan ditantangin juga, tiba-tiba nanti dia berangkat umroh lagi. Lu bagus. yang jadi bahan-bahan ininya dia kok itu gue bisa ini lagi gitu. Ben aja kita lihat aja kalau misalkan emang dia gue suka tantangan gitu. Paling suka gue nantang orang ya. Ben aja karena kan dia kan ibadah dengan cara seperti itu dia dikasih istidrat guys, jadi biarin aja karena nanti kita liatin aja sampai di mana sih Allah ngebiarin ngasih dia kenikmatan gitu loh. Mungkin juga lah tidak pernah Allah memberi orang kenikmatan terus sepanjang hidup dia, tidak mungkin. Benar ya. Sekarang gini ya, oke. Aku nggak mau juga, terserah dia mau hidupnya gimana please, I don't care. Gue udah nggak mau kenal, nggak mau tahu, nggak mau hubungan juga, nggak mau ngebahas dia juga gitu kan. So jika misalnya dia kalau misalnya dia masih mau nantangin, mau segala macam, gue ladenin, gue nggak pernah takut sama dia pun. Kan kemarin katanya gue diem takut sama dia. Nggak ada seujung kuku pun gue takut sama dia. Kalau misalnya ke Indonesia pun, gue bisa ketemuin dia. Tapi buat apa? Gitu, ntar disangkanya gue ngefans sama dia, jumpa fans gitu kan. Kalau di mall, dia begini-gini loh. Lu ngomong sama siapa? Move on. Emang gue pernah bahas dia? Sorry ya. Nggak level, say. Kapan gue bahas dia? Yuka tuh bahas dia, bukan gue. Gue gak mau bahas dia ya, sorry. Viewer gue terlalu berarti untuk bahas dia. Lu bilang move on kenapa? Emang gue bahas dia? Gue juga tadi nggak bahas dia. Gue lagi mau ngomongin Brondong. Tiba-tiba ada orang bilang katanya Kak Gaby sama Kak Yoke ngontrak gitu. Gue bilang ngontrak.
Kalau ngontrak gue nggak bayar 60 juta lebih, say. 4.400 setiap bulan. Gue paling nggak bisa orang apa nunjuki apa nantangin segala macam. Gue pasti bukti karena dari awal apa yang gue sebut tentang orang itu fakta nyata dan real gitu ya. Jadi pakai bukti. Kalau misalnya yang lain-lain kalau ngomongin apa pasti gue pasti ngomong gitu. Karena ujung-ujungnya gini, orang tuh berprinsip kalau misalnya kita main sosial media, kalau isinya cuma kebohongan aja sih, nggak ada konteksnya apa konteksnya ngapain gitu loh. Dan tiap hari ria, tiap hari ngehina orang. Buat gue sih mending nggak usah main sosmed kalau begitu. Gue kan awal-awalnya juga main sosmed gara-gara apa speak up, gara-gara traveling. Kalau kalian aku nge-review lekong yang nonton ratusan sampai ribu sampai 1.000 pernah gitu kan sendiri. Tapi ujung-ujungnya ntar disangka emang lagi sex education gimana dong guys, gitu kan? And I don't mind. Gue orang ngejudge. Toh kalian yang denger, gue cuma sharing doang. Kalian yang nonton, gitu loh. Si Gaby makan pisang tuh. Si Gaby makan pisang aja nonton 1.000. Gue makan pisang aja yang nonton 1.000. Langsung kena banned gue. Tapi dulu suka konten barbar apa di Omegle itu? Suka gue dulu mah kadang-kadang live aja. Itu kan dulu waktu masih muda-muda kan. Sekarang udah tua bangsai. Dulu gua di apa guys? Dulu guys gua yang viral sama si Oli. Gua aja lupa namanya. Omegle Camp Frog. Di Camp Frog. Dulu gua di Camp Frog itu. Masih ada nggak sih Camp Frog itu sekarang? Gua nggak main gitu-gituan. Camp Frog masih ada nggak guys? Nggak tahu. Tapi sekarang kalau misalnya mau kayak gitu-gitu di Instagram juga sering si Ayu Janet tuh kadang-kadang udah masih barbar. Masih nggak sih dia barbar gitu nggak ya? Udah enggak, komelin. Iya udah emak juga. Ayu Janet gue belum follow lagi. Bukan Camp Frog. Camp Frog. Kamera CAM Frog. Frognya frog kodok kalau nggak salah tulisannya. Pokoknya Camp Frog. Iya Camp Frog. Tuh ada yang komen tuh. Udah nggak ada ya? Nah dulu di sana tuh aku live tuh. Satu malam pas live aja kayak gitu zaman dulu ya. Bisa dapat kayak 5 juta, 10 juta uang saweran karena kan kadang-kadang kan apa cowok-cowok nantangin kita dari situ kan langsung nge-DM kita gitu kan, ngechat kita live dong, ya udah taruhan kau transfer sejuta lumayan tuh. Orang Indo yang bule yang lu isep. Apaan? Enggak ya kan lu ngisep dulu orang Indo, dulu kan gua kan nggak suka sama bule. Di Bali tuh enggak di Batam, Jakarta. Lakinya mau lu apa nggak di shoot mukanya. Ada gila-gilanya ya. Dulu Kak Gaby barbar, iya. Siapa yang nggak tahu gua dulu? Makanya orang-orang pada itu apa jealous say karena lihat lu be yourself ya, walaupun jangan ditiru juga ya on cam juga ya guys. Sekarang udah gak mau aku. Udah. Ponakanku udah gede-gede guys. Ponakanku udah follow Instagramku, udah main sosial media, udah gede-gede. Kalau aku barbar kan, ponakanku yang cewek aja ada berapa? Ponakanku yang cewek ada 3. Yang cowok udah bujang, udah pada kuliah. Waktu sebelum viral sama aktor India, lu pernah sama aktor India juga itu viralnya? Sama si Visal. Kalau kalian pengen tahu tuh banyak orang-orang laki-laki yang suka sama werewolf, cuman pada diem-diem aja say. Pacaran sama orang India? Nggak pacaran, aku sama Visal tuh nggak pacaran.
Cuma kita kayak orang pacaran, friend with benefit namanya, FWB. Cuma Jadi dia endul banget si Visal itu. Juara sih dia nge-treatnya. biar suara hormon itu nggak bisa ngerubah suara. Biar suara jadi laki, apa pakai minum hormon, Kak? Minum sianida, sayang. Kenapa cowok suka sama warrior? Ini penjelasan gua ya. Dia mungkin tertarik sama femininity. Jadi rupanya perempuan pewong gitu ya. Dan kita kan but I know aku hobi dan aku suka. Jadi cowok-cowok itu kalau misalnya sekali sama kita itu satu, kita makhluk apa ya, hybrid yang fantasinya mereka gitu. Jadi ya manusia ya pokoknya gitulah, tertarik sama femininity, dan kedua servisannya beda gitu loh. Itu sih penjelasannya. Kalau yang lain-lainnya gue selalu nanya gitu, sama cowok-cowok yang pernah sama gue, apakah mereka udah pernah sama cewek, udah pernah sama cowok. Kebanyakan mereka itu, label mereka itu straight, jadi mereka masih normal, tapi ya icip-icip aja gitu loh, ya nggak gitu? Ember. Nggak tahu juga. Karena Iya sih, laki yang suka sama Gaby, suka sama gue, kebanyakan beda. Kalau laki yang suka sama gue itu laki-laki normal semua. Iya, Karena kan gue punya. tapi kan konteksnya kenapa mereka suka sama werewolf, karena mungkin awalnya penasaran, jadi ketagihan kali ya, Gap, ya nggak sih? Emang mereka suka kan, emang mereka doyan, bukan awalnya penasaran atau apa. Emang orientasi seks mereka ya emang begitu gitu loh. Makanya kadang-kadang kan ada laki-laki yang udah punya istri, punya anaknya udah berbiji-biji, tapi kok Benar. kalau lekong-lekong yang narkebesan itu. Tapi kalau misalnya sebenarnya yang nggak itu mah karena mereka suka pakai aja sih, nggak semua juga, tapi kebanyakan begitu. Makanya kalau kalian punya pasangan kalian yang doyan makan, harap hati-hati. Ke bapak kalian juga. Iya, bisa jadi ke bapak kalian juga. Jadi jangan pernah kalian menghina kayak ini, karmanya nggak ke anak kalian mungkin, tapi bisa jadi sama karmanya ke suami kalian atau ke bapak kalian. Jangan salah loh, jangan kalian pikir laki kalian tuh pulang, oh dia kan punya anak, dia suami gue, dia laki-laki, dia jantan, dia satu minggu bisa berapa kali. Kalian kan nggak 24 jam sama mereka. Iya. Emang kalian tahu orientasi seksual mereka? Kan nggak mungkin juga mereka cerita sama bininya kan. Bener. Asal jenguk ke kakek gue. Tapi kakek-kakek pun banyak, coy. Kakek-kakek juga banyak, say. Intinya udah amit-amit cabang bayi. Udah gitu aja. Jangan sampai kalian berucap. Jangan sampai ketikan jari kalian, mulut kalian itu. Karena mungkin karmanya nggak ke anak kalian. Entah sekarang ya anak kalian perempuan nih, semuanya nih. Karmanya mungkin nggak ke anak kalian, karena anak kalian perempuan nggak mungkin. Nah, tapi bisa jadi karmanya ke laki kalian atau ke bapak kalian. Bener. Apa sih Mak Wulan? Mak Wulan mau naik nih, Mak Wulan. Ribet nih Mak Wulan. Karena lebih bagus kalian